mohon petunjuk untuk bacaan selawat yang paling afdol dan mutawatir. Ya, kalau bacaan selawat yang paling mulia adalah yang kita baca ketika sholat. Nggak ada lagi yang lebih afdol dari itu. Jadi kalau ada orang ngomong, oh saya punya selawat ini itu, kalau bertanya mana yang lebih afdol, yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika sholat, Nabi alaihi wasallam mengatakan, qulu, kalian bacalah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Itu sholawat yang paling afdol, yang dikenal dengan sholawat Ibrahimiyah. Kenapa paling afdol? Karena Nabi yang ngajarin SAW. Oh ini Ustadz Ana ngajarin, tetap lebih afdol yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Gak mungkin akan datang manusia setelah itu sholawatnya lebih afdol dari sholawat Nabi Muhammad SAW. Gak mungkin. Jadi kalau ada orang yang menganggap sholawat dia lebih mulia daripada sholawat yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, maka itu pendapat yang tidak benar. Apa fadilah sholawat kepada Nabi Muhammad SAW? Nah, yang pertama, salawat ini bukti cinta dan menumbuhkan cinta. Bukti cinta dan menumbuhkan cinta. Salawat itu bukan untuk acara tertentu, tapi hari-hari kita, waktu-waktu kita isi salawat. Apa fadilahnya? Subhanallah. Nabi SAW pernah sujud syukur. Sujud syukur. Lalu beliau mengatakan kepada Umar bin Khattab, Atani Jibril. Tadi Jibril datang kepada aku, memberi aku kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Anna man shalla alaika salatan wahidatan, kalau ada orang yang bersalawat kepadamu satu kali, sallallahu alaihi biha ashran, maka Allah akan membalas salawatnya itu dengan 10 salawat dari Allah Azza wa Jalla. Fadilahnya Allah bersalawat buat kita jemaah. Allah Rabbul Alamin. Antum kalau nama antum disebut-sebut sama Bupati Jember, Fulan itu, tanya-tanya Bupati, gimana dengan Fulan? Gimana kalau yang nyebut nama antum Allah Azza wa Jalla? Bukan cuma disebut, tapi Allah bersalawat kepada antum 10 kali. Satu salawat diganti 10 kali. Yang kedua, di antara fadilah salawat itu, kalau kita memperbanyak salawat buat Nabi SAW, hidup ini tidak akan ada kegalauan. Kita sering galau. Bahasa Jawanya apa galau itu? Sumpek, suntuk, bingung gitu. Perbanyak salawat buat Nabi SAW. Kata Nabi SAW, buat orang yang memperbanyak salawat, tukfaham, akan hilang segala kegalauan dari jiwamu. Wa yaghfirullahu laka dzambak, dosa-dosamu diampuni. Selesai, antum akan bahagia di dunia dan di akhirat. Dan yang keempat, fadilah salawat itu syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Khususnya salawat setelah azan. Kita baca doa setelah azan, bersalawat kepada Nabi SAW, baca salawat, baca doa. Kemudian setelah itu Allah akan berikan syafaat buat Nabi untuk kita insyaallah sallallahu alaihi wasallam. Apakah boleh bersalawat ketika sedang di toilet? Nggak boleh. Jadi toilet itu tempat yang kita tidak boleh mengingat Allah Azza wa Jalla di dalam. Makanya doa masuk toilet. Setelah itu di dalam nggak boleh kita bersalawat buat Nabi alaihi salatu wasallam. Hadza wallahu a'lam bissawab. Benarkah syirik menyekutukan Allah adalah dosa yang paling besar? Misal, jika memang syirik adalah dosa besar, apabila saya takut berjalan di jalan yang rawan, begal, karena jika melalui jalan tersebut
biasanya akan celaka, sehingga kita melalui jalan tersebut karena kemungkinannya mati. Apakah ketakutan tersebut termasuk syirik? Nah, kalau bicara dosa syirik, kita tahu bukan salah satu ya, satu-satunya dosa ini adalah syirik. Nggak bakal diampuni. Walaupun antum sholat 5 waktu, antum haji tiap tahun, kata Allah Azza wa Jalla, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau kamu melakukan kesyirikan, maka semua amalanmu batal, gugur. Wala takunanna minal khasirin. Niscaya engkau akan menjadi orang-orang yang merugi. Syirik ini jangan, menyekutukan Allah Azza wa Jalla, memohon berdoa kepada selain Allah Azza wa Jalla. Takut adalah salah satu ibadah yang kita harus peruntukkan untuk Allah Azza wa Jalla. Baik, takut ini macam-macam. Ada takut yang normal. Takut normal ini wajar. Orang takut sama ular, takut digigit sama ular kemudian mati dia, itu nggak apa-apa. Takut sama singa, wajar, nggak ada masalah. Takut sama begal tadi, itu bukan kesyirikan. Tapi takut dengan sesuatu yang gaib. Sesuatu yang gaib ini contohnya takut sama Nyai Roro Kidul. Antum berangkat ke sana, kita ini jangan macam-macam di sini, nanti bisa kualat. Itu yang tidak boleh. Ketakutan kepada sesuatu yang kita sebenarnya nggak boleh takut sama sesuatu itu, maka itu yang nanti bisa masuk kepada kesyirikan. Anak ini Ustaz, kalau nggak ngasih sesajen nanti bisa balak turun Ustaz. Nah, antum takut sama siapa? Sama Allah? Bukan. Sama kekuatan apa? Nggak tahu. Ada kekuatan yang gaib yang antum samakan. Itu yang tidak diperbolehkan.